kita nggak ngopas nyuri konten yang kayak orang biasanya inspired by tapi nyuri. Saya cinta Roblox. Life is Roblox. Life is Roblox. Mungkin nggak unexpected ya. Doraemon. Stand by me. Stand by me. Expected banget tuh, bilang unexpected terus gue tiba-tiba tepat. Mau kebalik. Sama motherboard juga tuh. Ya. Hai. Oke, hello viewers. Selamat datang di seri terbaru kita yang paling baru lagi, Creator Talk, tempat kita ngobrolin hal-hal seputar konten. Oke, di episode ini kita udah kedatangan dua orang yang berkontribusi di konten IT. Mereka bikin video yang mencakup hardware, software, pokoknya teknologi deh ya. Oke, please welcome Pemula IT. Mau kebalik. Oke. Sama motherboard juga tuh. Ya. Ini proper shooting namanya. Betul. Saya sudah siap menghadapi. Kok gue jadi males ya ngolosinnya ya. Kenapa? Orang kan ke podcast bawanya oleh-oleh gitu kan. Ini oleh-oleh. Itu boleh gue bawa? Enggak sih. Udah rusak juga, nggak kepake. Ya. Yeay. Halo. Oke. Bisa pertama-tama nih gimana nih kabarnya? Kang Jova, Kang Aldi. Siapa dulu? Iya kan ya? Iya. Iya kan, gue kesalah kan ya? Iya, enggak. Kesalah kan ya? Enggak. Kesalah kan ya? Tenang. I'm sorry. Host baru. Jadi gimana nih kabarnya? Mau siapa dulu? Sweet gak sih? Oke, gimana nih? Gitu? Oh ya udah, dia yang menang loh. Apa tadi kabarnya? Kabar. Ya, alhamdulillah, I'm good gitu ya. Makasih juga udah diundang ke podcast. Oke, sama-sama. Udah gitu doang? Ya, alhamdulillah doang sih. Jadi Alhamdulillah, hari-hari gitu gak mau nyeritain sehari-hari kayak gimana gitu? Sehari-hari ya biasa makan. Terus kalau buat video kadang lebih sering malam-malam. Oke. Itu nanti sih bahasnya ya. Udah lanjut. Ya coba ya. Ya. Saya ya. Alhamdulillah juga baik. Ya. Terima kasih telah diundang di podcast ini. Podcast kan ya? Podcast. Oke. Coba tahu gak apa nama podcastnya? Creator Talks. Creator Talks. Artinya apa tuh? Ngomong kreator. Oke. Welcome ya. Ya. Betul ya. Oke. Dingin di sini. Dingin ya? Ruangan baru ya? Ya, ruangan baru. AC-nya masih bagus. Iya. Masih bagus, belum pernah dipakai, tapi lantainya kotor. Lantainya nggak kelihatan lah ya di kamera ya. Nggak kelihatan lah. Oh, wajar. Oke, kita masuk langsung ke pertama-tama kita masuk ya, gimana sih kok bisa mulai konten yang mencakup seputar IT? Soalnya di mana gue tahu kan konten-konten yang ramai sekarang tuh konten yang bersangkutan dengan hiburan, ada live stream yang main game, ada bikin skit komedi. Ada beberapa orang yang terkenal di bidang IT tapi kan mereka kelihatannya kayak orang-orang yang emang udah jago gitu. Misalnya ada Linus Tech Tip yang udah 10 tahun gitu kan, lebih 10 tahun lebih nge-review, atau yang teknologi ada Gadget In juga udah lama. Tapi kenapa kalian bisa mau mulai yang berhubungan dengan teknologi ini, yang IT ini? Oke. Sebenarnya kalau dari Pemula IT sendiri ya, buat yang teman-teman yang belum tahu, saya Jova Dirgantara Putra ya. Belum kenalan tadi ya? Belum ya? Belum ya? Ya. Coba kenalan lagi. Ya, halo semuanya, kenalin aku Jova Dirgantara Putra yang biasanya ada di channel Pemula IT yang membahas seputar dunia hardware komputer ya, lebih spesifiknya hardware komputer karena namanya pemula gitu. Awalnya tuh ini tujuannya buat orang pemula yang nggak tahu tentang dunia komputer. Make sense. Sempat ngebahas video tentang apa itu VGA, apa itu RAM. Oke. Dan kenapa di bidang ini? Sebenarnya karena bukan kebetulan ya, mungkin karena pertama hobi dan juga
pas SMA tiba-tiba ngulik-ngulik dunia komputer karena waktu itu tuh awal mulanya tuh saya cuma pakai laptop kentang Pak. Oke. Sedih. Pentium, tahu? Pentium berapa Ya, tuh? Pentium gen pertama ya. Oke. Saya waktu itu pakai kayak itu terus, duh sedih amat gitu ya. Kira-kira kalau rakit PC apakah dengan budget yang murah tuh bisa dapat performa yang di atasnya kah? Nah, akhirnya saya ngulik-ngulik dunia komputer dan kebetulan karena dari dulu sebenarnya saya awal mula konten tapi nggak serius sih bisa dibilang awal mula konten itu bukan konten hardware ya. Dulu tuh kayak main GTA. Oke. Lalu ngevlog gabut di sekolah gitu. Cuman Main Roblox gak? gede enggak. Saya cinta Roblox. Life is Roblox. Nah. Life is Roblox. Oh dulu mainnya Minecraft sih, iseng-iseng Minecraft di HP sama temen. Minecraft Goten. Ya pokoknya dulu suka buat video aja sih. Gampang. Suka ya, emang basicnya suka bikin video. Suka bikin video. Dan singkat cerita ya, tiba-tiba suka sama dunia komputer karena tertarik tadi hobinya daripada sekedar hobi dunia komputer doang. Akhirnya bisa dibilang buat video aja. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Mending rakit PC gak? Tergantung, saya nggak bisa jawab. Tergantung ya, orang kan kebanyakan mending rakit PC nih sekarang. Iya. Tapi sekarang coba kenapa tergantung tuh? Karena ya namanya PC nggak bisa dibawa kampus. Tapi ngomong-ngomong dibawa kampus nanti Pemula IT mau ada project bawa PC ke kampus ya. Iklan dikit boleh kan? Boleh. Mini ITX keren tuh bisa tuh. Ya nanti tapi ya. Nantinya kapan? Ya bulan depan lah. Mau rakit PC di kampus? Nggak tahu ya. Niatnya sih rakit PC di rumah. Dibawa ke kampus. Kalau rakit di kampus lebih keren sih. Saya juga akan gitu. Oh bisa sih. Kita konten bareng. Iya. Tapi casing saya gede. Casing saya gede. Ah jangan dibawa yang Anda, ini PC ITX yang kecil. Oh yang kecil. Ya gitulah intinya. Sampai mana tadi muter-muter ya? Oke, sorry. Jadi udah berapa tahun di konten itu? Kalau yang Pemula IT ini 2 Dari tahun. tahun 70 kan? 98. Balik Oke, dari 2 tahun lalu ada gak sih video yang nge-boom gitu? Ini nggak ditanya nih. Sama ya. Ya. Ini yang ngebum ini saya. Pertanyaan ini kan buat kalian berdua. Iya makanya gantian dong. Anda mulai yang jawab. Saya belum mau jawab. Silakan Anda jawab. Oh ya, kalau buat di Pemula IT sendiri, mungkin kalau yang ngebumnya itu berapa sekarang? 40.000 ada atau 50.000? Asa masih 30.000. 30 ya? Terakhir lihat sih 39. Cek dulu boleh nggak nih host? Boleh. Nanti kalau boleh tunjukin ke kamera video mana yang nge-boom terus kita. Kalau terakhir lihat tuh 39 ribuan ya. Nanti videonya bisa diliatin kamera terus kita nanti kasih cuplikannya ya video mana yang nge-boom itu. Nah itu, jadi di videonya itu kita ngebahas tentang ini ya. Mungkin banyak orang awam yang membeli barang gitu ya, ditipu gitu. Istilahnya ditipu lah sama penjualnya. Gue pernah tuh dulu. Nah, ya kan? Kayak kan gue belanjanya sama orang tua gue kan ya ditemenin orang tua. Ayo kekenalan ibu katanya. Nah, terus gue salah itu. Terus gue kayak gue datang ke tempatnya, gue beli i5 3450 ya. Iya, Gen 3 itu. Atau berapa itu pokoknya lupa, gue dapat harga berapa ya. Pokoknya tahun berapa itu? SM kalau berarti 2020-an kayaknya. Berapa sih harganya waktu itu ya? 500 lebih dah kayaknya gue dapatnya. Itu padahal itu harusnya kayaknya 300 dapat itu. Mobo H61 gua dapat di 800.000 kan gak jelas. 600 700 pokoknya asalnya 800 diturun-turunin pokoknya gua gak mau. Mobo H61 kalau kalian yang nggak tahu H61 itu udah lama banget, udah jadul banget dan gak make sense harganya di situ. Ya lu bisa dapat harga 300.000 dapat gak ya H61? Sekarang bahkan 200. 200. Sekarang udah dapat. Kayaknya 400 di 2020. Iya gua tuh dulu dapat 600, bego banget emang sih. Nah makanya itu alasan kita membuat video itu ya. Iya, betul. Biar orang-orang tuh tidak tertipu gitu. Kalau nggak salah judulnya apa? Jangan salah beli motherboard atau apa? Jangan asal pilih motherboard. Seputar motherboard juga waktu itu. Iya. Jadi videonya tuh takutnya ada yang ketipu gitu dan ya ada sketsanya dikit di situ. Nah, mungkin ya. Mungkin naiknya karena itu ya, karena ada sketsa komedi. Oke, boleh kita nanti kasih link di bawah buat ke videonya aja ya kali. Iya, boleh. Hargain sekarang juga boleh. Jangan. Propertinya enggak. Oke. Yang itu sih yang booming sih. Alhamdulillahnya ya. Oke, kan kita taunya kalau misalnya orang jadi content creator tuh kelihatannya wah enak, dapat terkenal atau duit ya. Orang tuh kebanyakan sekarang mau jadi content creator karena duit, termasuk gua ya. Apa sih yang nggak enaknya? Jadi konten itu nggak enaknya di mana? Apakah kerjaannya berat kali ngeditnya atau susah ngumpulin niatnya? Jadi apa nggak enaknya? Coba dulu. Kalau dari saya sih
nggak enaknya ya pas lagi konten tuh awal pas sebelum konten malah pas lagi bikin skripnya, nulis-nulis, ngetik-ngetik, cari ide itu yang gitu ide pusing. Walaupun sekarang ada bantuan AI, tapi kan AI kan terbatas juga sih gitu ya. belum bisa sih kalau menurut gue AI. Paling cuma ngasihin saran-saran doang. Saran iya. Nulis terus kalau case-nya di saya sini ya masih awal-awal ngerintis di YouTube ini, kendalanya mungkin yang paling ngeselin tetangga. Maaf, bukan tetangga, maksudnya bukan tetangga yang salah gitu ya. Berisik ya? Berisik. Makanya record malam tadi katanya. Iya, malam. Kalau siang biasanya anak-anak main di depan rumah. Bukan di lapang mainnya, depan rumah. Konstruksi. Ya, ada konstruksi juga. Tiba-tiba ada suara buk ya, gitu. Orang ngapain semua di situ depan rumah nggak tahu. Ya itu doang sih kendalanya. Sama mungkin masalah bagi waktu, saya perlu banyak evaluasi lagi soal bagi waktu karena banyak kerjaan yang lain gitu, termasuk kuliah juga. Oke, next. Kalau dari aku juga mungkin sama ya. Kita kan ya namanya juga masih kuliah gitu ya. Ngebagi waktu buat syuting juga itu kan agak sulit gitu ya. Betul. Apalagi waktu pas saya sama Mas Jopa ini kan syutingnya kadang malam juga ya, bahkan sampai tengah malam juga itu bisa. Dan yang paling ngabisin waktunya lagi tuh banyaknya bloopers gitu ya. Itu terlalu banyak gimmick gitu untuk syuting. Jadi itu ngabisin waktu banget lagi. Kadang kita seriusnya tuh agak susah gitu. Jadi itu ngabisin waktu banget gitu lah. Buat benar-benar buat satu video tuh kita ngabisin berapa jam gitu ya. Satu video doang. Terus uploadnya tuh apa seminggu sekali atau? Soal upload, kebetulan rumah saya ini nggak ada wifi ya Pak. Jadi perlu kalau mau upload biasanya ke kampus. Karena waktu libur kemarin jadi pakai kuota malam gitu. Tapi uploadnya ada jadwal teratur atau sejadinya? Seminggu sekali itu bisa dibilang wajib ya. Diusahakan seminggu sekali. Kadang telat sehari gitu. Tapi karena sekarang alhamdulillah lebih, mungkin pertama waktu udah banyak, sama kedua PC udah upgrade jadi ngeditnya lebih cepat ya. Efisien lagi. Jadinya berusaha untuk dua kali seminggu lah. Sama video short juga sekalian. Short ya sih, short reels itu naikin banget sih ya, emang. Betul zaman sekarang. Oke, next question ya. Apa sih yang gak disangka-sangka gitu jadi content creator tuh? Misalnya kan kalian berpikir content creator ini bagaimana, ternyata begini gitu. Ada gak sih yang kayak gitu? Disangkanya gimana ya, gua ngasih pertanyaan ini. Gue juga bingung nih. Misalnya kan kalian nyangkanya jadi kreator tuh enak-enaknya doang gitu. Ada gak sih yang kalian shock gitu? Oh gini loh ngurus YouTube tuh, ngurus video tuh gini gitu. Dari aku dulu. Iya, kalau misalnya shock sih kayaknya nggak terlalu shock ya, karena saya juga kan belajar dari yang lain gitu. Adanya konsekuensi gitu kalau jadi sebuah content creator tuh pasti adanya tuntutan gitu. Mungkin kalau dari istilahnya para penonton gitu ingin menuntut untuk membuat video ini itu pasti ada gitu ya, karena bang rakit PC ini bang ini sama ini gitu. Iya pasti ada gitu, karena emang itu konsekuensi kita dari sebuah content creator tuh pasti ada tuntutan dari para penonton. Jadi kalau dibilang shock sih mungkin sedikit aja gitu, karena belajar dari content creator yang lain juga sudah menjelaskan gitu, pasti bakal adanya kesyokan gitu. Seperti itu sih kalau dari aku mungkin agak dikit aja gitu. Iya, kurang lebih sama gitu ya. Pasti ada nggak enaknya gitu kan, yang bikin kaget. Loh kok tiba-tiba saya dihujat? Nggak dihujat ya, masih ada beberapa komen yang tiba-tiba saya rame di Twitter nih, kenapa nih? Wah jangan dong. jangan di Twitter dong. juga. Karena kalau shocknya sih ya paling ya naik turun tuh, maksudnya pas lagi ya kayak tadi tiba-tiba ada komen yang membebani, kayak ya itu udah bagian dari konsekuensi. Bisa di-spill gak tuh komennya? Komen-komennya kayak tadi, bang rakit PC ini, bang kenapa sih bandinginnya sama ini, kenapa nggak bandingin sama ini? Ya barangnya belum ada gitu. Jadi belum namanya bisa juga ya. pemula IT ya. Pemula IT masih ngerintis ya, tapi alhamdulillah udah ada beberapa support, jadi bisa buat konten-konten yang lebih relevan lagi zaman sekarang gitu ya. Terus sempet yang bikin shock beneran tuh, tiba-tiba waktu itu tuh kan saya buat konten ngerosting komponen apa tuh? Komponen jadul ya. Komponen jadul tapi yang dijual sama toko gitu ya. Dimana itu kan biasanya overprice. Bukan komponen, lebih tepatnya rakitan PC yang biasanya overprice gitu. Yang rakitan PC yang udah jadi gitu. Udah jadi harganya misalnya yang kayak i7 ditulis i7 doang sejuta berapa gitu, padahal i7 mana gitu kan. Iya itu i7 tapi kan Gen 1 kan. Itu kan nggak worth it gitu ya. Padahal di harga yang mirip-mirip lebih baik mungkin ambil i5 Gen 2 atau di atas kan. Benih saya bahas itu, cuman mungkin kata-kata saya agak nggak enak dikit dan jadiin bercandaan. Tiba-tiba di DM sama salah satu toko komputer,
Mas tolong take down. Ini gampangnya. Oke, nanti itu bakal nyambung ke segmen selanjutnya karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Never have I ever. Apa tadi? Never have ever. Jadi kita oke. Pernah nggak pernah? Oh, itu. pernah nggak pernah. Nanti aku bakal ngasih beberapa pertanyaan terus tolong dijawab aja pernah atau enggak gitu. Oke. Wih, tangan siapa tuh? Itu tangan siapa tuh? Wih, Bang, apa ini? Apa itu? Gimik ya. Gimik ya. Gimik Oke. biasa. Ada ever, ada never. Keren. Kebalik. Gimana harusnya? Ayo gimana? Nih. Oh gitu, pek ya. Ini laptopnya balikin kan gua nonton. Gak bercanda. Udah jangan gimik mulu. Oke. Kasihan pulang. Oke, yang pertama kan pernah nggak kena copyright strike? Wah, gak pakai nanya. Kenanya. Kok bisa kena copyright strike pakai lagu yang copyright kah atau? Oke. Mungkin bukan pakai lagu yang copyright. Nggak nyadar itu ternyata copyright. Gak nyadar? Wah, wait, what? Jadi misalnya kalian pakai lagu, tapi gak sadar kalau itu copyright. Iya, gitu Iya. sih. Tapi kan copyright itu ada beberapa jenisnya. Ada yang Iya. copyright cuman dimasukin deskripsi dan itu nggak tahu ya maksudnya copyright atau bukan. Jadi cuma dimasukin deskripsi. Masuk copyright claim. Kan emang gue juga sering kena copyright claim, tapi sebenarnya gak masalah. Nggak, Iya, videonya masalah nggak itu. terdampak apa-apa kan. Terdampak apa-apa ke video. Ada yang nggak dikasih tahu itu copyright, tapi pas tiba-tiba AdSense-nya dinyalain nggak bisa dapat duitnya gitu dari videonya, jadi harus diganti. Jadi pernah karena yang nggak nyadar itu lagunya copyright, karena tulisannya tuh pas saya download di YouTube no copyright musik, itu tulis judulnya kan benar no copyright musik, Iya. pas dimasukin Kena kenapa copyright? copyright. Karena Ternyata di deskripsi itu ada syarat-syaratnya. ada syarat kayak misalnya di Iya. deskripsi harus nyantumin kan gitu. nyantumin atau nggak kadang harus beli lisensinya, jadi kan ada copyright gitu. Tetep aja gitu ya. Tolonglah. Tetap kena ya jadinya. Oke, pertanyaan yang kedua yang tadi, never have I ever kena take down, disuruh take down Take video. down Itu tadi. Balikin. Semua. Itu yang tadi kan? Yang mana? Belum. Oh, Take down belum take down tapi pernah disuruh take down. Disuruh take down kan bukan dari YouTube-nya. Bukan kan? dari YouTube-nya. Oke, Dari oh iya, personal. oke personal talk lebih parah itu dong. Lebih parah. Tapi kita nggak mau nge-take down. Gak mau gitu. Saya sendiri gitu. Ada beberapa yang di take down yang benar-benar karena saya salah sendiri ya. Ini saya pribadi karena awalnya saya niat udah di blur tokonya, cuma lupa ada yang aku blur. No. Yang di blur cuma toko di Tokopedia, tapi di foto dia, di postingan dia rakit PC itu ada nama toko dia. No, kalau gue sih gak bakal blur semua sih, gue tampilin sih semua nih mampus lu gitu. Berani ya? Berani ya. Lawan. Mampus lu gitu nih, lu sih anjing gitu. Ya, waduh. Editor. Editor. Maaf. Ini konten family friendly ya jadi. Ini kita gak boleh ngomong kasar, kita Kalau di bisa sini kita semua. ngomongnya halo teman-teman ya. Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal main Roblox bareng. Gede. Bisa lanjut gak? Ya, waktu. Gimik kan. Iya, Oke, next kali ya. Pernah nggak ngopas nyuri konten yang kayak orang biasanya inspired by tapi nyuri konten orang lain? nyuri konten. Nyuri ide Bahasa konten harusnya orang lain. mungkin inspirasi atau Inspirasi. referensi Enggak. gitu. Oh, real nyuri Enggak. gitu. Benar-benar. Real, bener-bener. Wah, videonya bagus, tiru gitu. Oh, ATP. ATP. Amati, tiru. Plak ketiplak. Editor nanti kasih api di belakang. Si api di belakangnya di sini ya. Aku unggul, Kalau bisa gitu. CGI naga boleh. Indosiar ya. Ya, kalau bisa ya. nyebut. Wah. Waduh, Kayaknya- jadi ya never ever nyuri ide konten orang lain. Jadi jawabannya Never. Mengapa enggak? Jadi pernah apa enggak nih? Dua orang beda opini. Mungkin kalau kita lebih ke ATM sih. ATM karena ya semua Amati, konten kreator tiru. pasti Modifikasi. modifikasi. Semua konten kreator pasti Pasti kan kayak gitu sih. ATM gitu. Kita nggak bisa, wah karya ini original, nggak bisa karena semua belajar dari yang udah sepuh gitu kan. Iya sih. Nah kalau plek ketiplek sih belum pernah ya. Ya nggak pernah. Maksudnya plak ketiplak? Nggak pernah. Nggak karena pernah jangan sih. sampai Nggak gitu. pernah Karena plek ngapain ketiplek. dulu gitu. Mending nonton yang udah ada gitu. Dan Berarti setiap konten yang dibuat itu lebih ke eh,
oh konten bagus, bikin versi kita tapi ada yang beda kayak gitu kan. Jadi orang bisa nonton keduanya karena walaupun bisa dibilang salah satunya terinspirasi, tapi kan itu dua konten yang ditonton dan feel-nya berbeda juga gitu kan. Bahasanya juga bisa dibilang berbeda gitu. Oke. Pernah satu video, jelasin jangan? Boleh silakan. Ada satu video yang saya terinspirasi dari Bang Suka IT ya, Bang Fadia Suka IT yang ngebahas, saya lupa judul videonya apa, pokoknya kalau saya tuh diparafrase lagi judul videonya jadi alasan kenapa Intel lebih unggul, dan saya buat video kedua alasan kenapa AMD lebih unggul. Jadi secara tidak langsung kan kedua video itu setiap AMD atau Intel kan punya kelebihan masing-masing gitu. Jadi gimana ya jelasin ya? Terinspirasi ya dari Bang Suka IT itu ya dua bahasan video yang berbeda gitu. Saya buat khusus buat penonton saya jadi bikin dua bahasan yang berbeda juga. Bahasan yang berbeda, ada beberapa sama isinya, tapi lebih ke yang ngarah ke audiens saya, karena audiens saya kebetulan yang bisa dibilang rata-rata anak SMA. Jadi mungkin bahasanya lebih gampang dimengerti. Tahu Kerehore nggak? Hah? Kerehore tahu Rapid Vision Kerehore si Kudetek gitu. Nah ya jadi karena kebetulan audiens saya tuh kebanyakan yang nonton tuh yang Kerehore gitu, yang bisa dibilang yang pengen rakit PC tapi budgetnya di bawah standar. Nah jadi saya buat video yang lebih mengarah ke Kerehore, bukan yang secara umum ngebahas perbedaan Intel AMD. Oke. Jadi tetap aja terinspirasi atau bisa dibilang ATM dari video dari Suka IT, tapi ya saya jadi ini lagi. Termasuknya ever atau never? Yang menentukan silakan. Mungkin gini ya, mungkin ya gitu aja ya mungkin ya. Karena iya, namanya konten kreator pasti. Iya. Mungkin gitu bisa ya. Oke, next kita jauhi dulu perkonten kreatoran ini. Never have I ever nangis karena nonton acara film, series, TV gitu-gitu. Oh mungkin beda-beda mungkin ya jawabannya. Coba satu-satu. Oh, ini pertanyaannya unik ya. Tadi dari konten. Iya. Pernah sih. Sedih. Apa tuh? Berlinang gitu. Anime Pak. Anime. Nonton anime. Sebutin animenya mungkin. Pernah, dua-duanya pernah. Oke, masing-masing acara apa yang bikin nangis? Film, series apa yang bikin nangis nih kira-kira? Boleh dari Jova dulu. Pasti teman-teman tahu Koro Sensei, Ansatsu. Apa Ansatsu? Assassination Classroom. Gue gak nonton tapi emang katanya sedih ya. Ya itu Clannad juga. Kalau film saya lupa sebenarnya. Clannad sih film-film ya drama Jepang. Iya, Clannad itu yang aduh gue lupa Clannad itu yang mana ya? Clannad yang bapak, anak, istri. Oh iya, gue gak nonton sih tapi kalau Clannad ya itu. Karena anime. Kalau drama atau film saya lupa sebenarnya. Tapi harusnya pernah sih karena udah banyak nonton juga. Kalau aku mungkin nggak unexpected sih ya. Doraemon. Stand by Me. Expected banget tuh, bilang unexpected terus gue tiba-tiba tebak. Langsung ketebak ya ternyata ya. Kenapa Doraemon? Karena tontonan dari kecil ya. Dan ternyata ada movie-nya dan ya kan awalnya itu ceritanya Doraemonnya hilang kan ya. Sedih banget gitu. Mana disupport sama lagu yang Sobani. Itu copyright kita. Enggak, cuma dikit. Cover. Ditambah lagunya yang sedih kan ya makin dah tuh menjadi dah nangis. Mungkin kalau film-film yang lainnya kayak anime apa sih namanya itu yang makan pankreas tuh. I want to eat your pancreas. Gua nangis banget. Gua nangis pas dia baca buku yang terakhiran itu yang dia minta izin mau nangis ke mamanya. Gua ikut nangis pas dia minta izin nangis itu tai banget. Tuh kan. Jadi spoiler alert si I want to eat your pancreas. Udah nonton? Si I want to eat your pancreas ini nyeritain cewek yang kena penyakit pankreas. Di awal movie kita udah dikasih tahu kalau ceweknya emang bakal mati. Tapi ekspektasi kita adalah ceweknya mati karena penyakitnya. Ternyata kalian nonton sendiri dah pokoknya ya. Gua kesel banget, gua kesel banget. Gua nangis pas dia minta izin nangis itu, gua nangis anjing. Berarti itu normal sebenarnya. Nangis karena anime itu normal. Tolong normalisasikan itu. Penonton. Naruto juga sih yang pas. Tahu kan Naruto yang pas Tensei bapaknya meninggal. Balik ke balik ke dunia perang. Itu juga lumayan sedih. Yang tadi Clannad ya? Clannad itu siapa sih yang bikin gua lupa? Aduh. Lupa sama itu
Musik komputer juga nggak salah. Iya pokoknya dia tuh kan emang bikinnya anime yang sedih-sedih kan ya. Jun Maeda. Iya Junaida. Gua itu nonton Angel Beats. Angel Beats juga. Yang Angel Beats tuh kan satu-satu hilang tuh. Iya si Kanada. Dia gila pas satu-satu hilang tuh sedih, makin sedih. Yang terakhir. Sedih banget. Mana nonton? Enggak. Wah, Angel Beats. Banyak sih ya anime kayak Plastic Memories gue nangis juga. Plastic Memories aku biasa sih. Plastic Memories lumayan terus. Ya. Wah, banyak lah. Banyak Gila. sih kalau diceritain. Gila anime tuh gua sumpah gila writingnya itu gila keren banget. Bisa bikin nangis gitu. Apa ya? Ada lagi gak tuh? Yang bikin nangis kayaknya gue banyak deh anime yang bikin nangis deh. Kalau dipikirin malah kepikiran kan. Biasanya gitu. Dipikir-pikir lama-lama kepikiran. Stikernya di sini editor. Apa ya? Gue bentar ya, gue mesti nyari itu ada anime apa lagi yang bikin gue nangis. Pastinya anime romance gitu gak sih harusnya biasanya. Tapi gue ada yang tahu Gintama. Tahu sih temen. Nonton tuh. Gintama tuh kan overall komedi action. Tapi jeniusnya itu masih bisa bikin gue nangis. Ada scene yang bisa bikin gue nangis, gila keren banget. Nih, memang anime tuh bagus-bagus kok. Jangan anggap anime itu kartun ya. Yang ngomong anime kartun, Anda bercanda. Ini kita terlalu kebiasaan di konten sendiri. Oh ya, ini bukan konten sendiri ya? Bukan. Oh, Ini bukan. di Konten bertiga. konten bertiga. Bener sih, nggak salah. 4, 5, 6 tuh. Ya anyway lanjut. Oke, anyway, next. Pernah gak? Never have I ever marah, kesel, nangis, malas pas ngerjain konten, ngedit, nulis, recording, apapun. Dulu sering, sekarang enggak. Ini jawab dong. Oh iya, lupa. Lupa dia. Apa? Marah, nangis, sedih, bahagia. Apapun. Lu malas, misalnya lu malas, lu gak pengen ngedit, lu pokoknya Mungkin kesel atau kerjaan gak beres-beres. ya pernah lah pasti. Itu salah satu ombak gitu. Salah satu Ombak ya masalah dalam membuat konten. Kan pernah kesel sampai udahlah nanti aja buat dia gitu kan, pernah kayak gitu. Pernah sampai ngedit niatnya udah termotivasi di awal-awal, cuman karena ada apa ya dulu ya, pokoknya banyak distraksi gitu ya, jadi kesel udahlah nanti aja editannya gitu. Gitu ya. Ya dulu ya banyak sih, pernah sih. Oke, pertanyaan terakhir dan boleh jawab singkat aja. Never have I ever. Kalian boleh pegang dua-duanya kertas gitu. Butuh kekompakan ya nanti muternya. Serah terima. Never have I ever. Kalau robek kabar mati. Konten kalian di-leak sama teman sekelas, dihina gitu, ditunjukin. Kalau dihina enggak, jadi kita jawabnya bingung. Tapi pernah di-leak? Di-leak pernah. Kalau dihina belum pernah. Belum pernah, berarti nggak kayak kan dulu tuh orang kalau misalnya video di malu-malu. Lu malu gak kalau digituin? Enggak sih. Ini sebuah kebanggaan gitu. Jadi lu kalau misalnya video lu ditunjukin di depan banyak orang, lu udah gak merasa malu? Mungkin karena saya mungkin dulu ya, mungkin kayak bukan malu ya, lebih ke apa ya, bukan awkward juga sebutannya, pokoknya aneh aja perasaannya gitu. Iya, itu shocknya, itu kan disebut shocknya kan. Tapi dibilang dihina nggak pernah, karena teman-teman juga semua suportif semua. Oke sih, yang ada lingkungan seperti. Oke. And that's it, itu aja dari kita. Terima kasih. Gila, keren banget sih hari ini bagus banget. Terima kasih Kang Aldi, Kang Jova udah menyempatkan waktunya datang. Terima kasih ke semua yang udah nonton sampai akhir. Nanti kita balik lagi gak sih? Loh, kok gak jawab sih? Gue gak jawab. Jawab dong. Nanti kita balik lagi gak sih? Nanti ada kreator talks lagi kan ya? Kok gini ya endingnya ya? Iya. Ya. Semangat dong. Iya dong. Nah gitu. Kok kemarin beda ya? Kemarin kenapa? Kok gue kesel ya? Ya, terima kasih. Ya udahlah gitu aja lah. Oke, thank you, bye semua.